Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini ada request dari salah satu teman kita, yaitu Hyung, tolong dong coba bikinin investasi untuk pendidikan anak. Ya, jadi video kali ini tercipta. Namun sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya memberitahukan bahwa untuk segala sesuatu yang namanya investasi, menurut saya pribadi itu bersifat fleksibel. Jadi di video kali ini hanya merupakan gambaran. Sesuaikan kembali dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, habis itu sesuaikan juga dengan profil resiko masing-masing. Jangan dipaksa. Nah, tapi di video kali ini saya akan membuatnya sesimpel dan sesederhana mungkin agar maksud dari tujuan dan pertanyaan ataupun request dari teman kita bisa tersampaikan. Oke, jadi nggak panjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke video. Nah, jadi seperti biasa saya akan memunculkan layar bibit saya di mana? Ya, sini ya, benar ya. Oke. Ada pasti pada penasaran ya. Waduh, maaf nih, liur saya muncrat, jadi layar saya banyak titik-titiknya. Yong, gimana si Jarvis? Ya, si Jarvis sekarang posisinya plus 1%. Masih agak sedikit menyedihkan. Kalau di video-video sebelumnya plusnya tinggi. Lalu gimana Hyung? Ya tetap aja, santai aja ya teman-teman ya. Hyung, tadi kan katanya mau ngebahas investasi pendidikan buat anak ya. Kok sekarang ngebahas Jarvis? Nggak biasa dimintain ya teman-teman ya. Jadi mau update dulu buat porto-portonya. Oke, di sini seperti biasa saya selalu mencontohkan dengan Sukor Stable Fund. Loh, kok kenapa Sukor Stable Fund? Ada alasannya, teman-teman. Karena Sukor Stable Fund, ya, teman-teman. Kenapa saya pilih ini? Karena, ya kita secara ini karena dia baru produk baru ya, nggak ada 3 tahunnya ya, masih 1 tahun. Itu stabil 9,24% ya returnnya, teman-teman. Teman-teman lihat ya. Ini lurus naik ke atas ya, teman-teman. Drawdown terendahnya adalah 0,06%. Karena kita ngomonginnya soal investasi anak. Maaf, kalau investasi anak salah ya kan teman-teman ya, kata-katanya ya kayaknya. Investasi anak ya. Investasi pendidikan anak ya. Investasi pendidikan anak itu kan kita nggak boleh istilahnya masuk ke instrumen yang terlalu volatil. Contohnya nih, anaknya udah mau masuk taman kanak-kanak. Ya, dananya nggak sampai karena masuknya ke reksadana saham. Masa iya anaknya nggak sekolah? Kan itu kan. Jadi saya memilih Sukor Investable Fund. Dan dicatat saya nggak di-endorse ya teman-teman ya. Kapan Sukor kontak saya? Oke, jadi sekian sampai di sini dulu ya untuk Sukor Stable Fund-nya 9,24% per tahun dengan drawdown-nya maksimal di 0,06% ya teman-teman ya. Oke. Udah sampai sini. Oh enggak, teman-teman, kita lanjut lah. Dia dicatat ya, itu dicatat ya teman-teman semua ya. Jadi sekarang kita akan masuk lagi ke videonya lebih dalam, tapi tenang saja. Ini akan mudah. Relax, teman-teman, relax. Oke, jadi kita ganti layarnya dulu ya, teman-teman ya. Shit. Oke, sudah ya. Teman-teman, ini adalah investasi untuk pendidikan anak. Ya, di sini, teman-teman. Di sini saya sudah bikin khusus teman-teman, saya bikin sampai 30 tahun, teman-teman ya. 30 tahun, bayangin loh. Ya, tapi kita nggak akan pakai sampai selama itu, teman-teman. Tenang aja, ini saya pakai rumusnya. Perbedaan angka mungkin beda-beda tipis ya, teman-teman ya. Ini saya cukup, ya lumayan lah, teman-teman. Sampai 360 bulan ya, teman-teman ya. 30 tahun. Untuk teman-teman apa sih yang enggak? Ya gitu ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke case-nya, yaitu investasi pendidikan anak ini. Saya kasih contoh real. Saya punya anak juga ya, teman-teman ya. Dan rencananya kan akan sekolah 2 tahun kemudian. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini sekarang nih saya nanya ini untuk uang pendaftaran itu 8,5 juta. Ya, teman-teman ya. Cash real ya, teman-teman ya. Tapi ini ilustrasi supaya, tapi ingat teman-teman, ini nggak perlu dicatat cash real 8,5 juta, nggak perlu kayak gitu. Sefleksibel mungkin teman-teman ya, karena investasi itu fleksibel ya. Oke. Lanjut lagi. 8,5 juta, 2 tahun kemudian anak saya akan sekolah. Masuk ke taman kanak-kanak atau taman bermain, istilahnya saya masih nggak tahu juga. Oke, 8,5 juta kita estimasi setiap tahun naik 5% ya teman-teman ya. Jadi 2 tahun naik 10%. Anggapannya aja dia jadi 9,5 juta. Oke nggak teman-teman? 9,5 juta dalam waktu 2 tahun. Oke ya, itu estimasi saya ya teman-teman ya. Bisa benar, bisa salah. Oke. Jadi, saya bikin dulu nih teman-teman. Kira-kira 9,5 juta. Sorry teman-teman, kenapa 2 lu ikut?
bagi 24 ya. Ya, oke, bagi 24. Jadi sebulannya itu estimasi saya harus investasikan 396.000. Diusahakan dibulatkan ke atas ya, teman-teman. Jangan dibulatkan ke bawah, teman-teman. Karena lebih baik lebih daripada kurang meskipun stable bunganya, teman-teman ya. Bunganya kan di 9% ya. Kita tadi contohnya di Sukor Stable Fund ya, teman-teman, di sini ya 9% ya. Saya kasih warna hijau deh, hijau. Ya, teman-teman di sini. Jadi kita ganti di sini, teman-teman. Di 2 tahun setiap bulannya saya sisihkan 360.000, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke video juga, saya ingin menerangkan, estimasi kenaikan uang pendaftaran adalah 5% per tahun. Nah, di sini juga salah satu manfaat investasi, teman-teman. Karena returnnya 9%, walaupun 9,2. 9% per tahun. Jadi, setidaknya kita meningkat lebih banyak ketimbang naiknya uang pendaftaran. 5% ya rata-rata. Boleh ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang 10% ya, kita masih minus. Tapi harapannya jangan naik terlalu banyak dong. Kasihan kita ya, teman-teman ya. Oke. 360.000 dalam waktu 2 tahun. Yang tadinya 9,5 juta ya, teman-teman ya. Oke, kita bagi 24 jadi teman-teman. 396.000. Pantas saya kaget, teman-teman. Loh, kok kurang? Anak saya nggak jadi sekolah kayak gitu, teman-teman. Tadi kan sempat terdiam kan. Kaget saya, teman-teman. Ini 396.000. Mohon maaf, teman-teman, soalnya malam belum ngopi ini. Oke. Jadi ini yang baru benar ya, teman-teman ya. 395.833 kita bulatkan 396.000. Jadi apabila kita estimasinya tadi naik sekitaran 5%, 8 juta setengah, 455.000, 900.000, jadi 9.400.000, kita bulatkan ke 9.500.000, oke, nggak masalah, teman-teman ya. Di 2 tahun kemudian, saya sudah mendapatkan dana 10,4 juta jika saya stabil invest 396.000 untuk pendidikan anak saya yang akan masuk ke sekolah, ya, teman-teman ya. Ingat, ini hanya gambarannya saja, ya, teman-teman ya. Yung, itu kan lebih, boleh nggak dikurangin? Maksudnya dikurangin gini ya, maksudnya ya 385.000 gitu ya. Masih lebih gitu ya. Jadi maksudnya dikurangin lagi 350.000. Gini ya maksudnya 360.000. Gini kan maksudnya. Itu dekat tuh 365.000. Nah, gitu. Ini saya tidak sarankan, teman-teman. Kenapa? Karena lebih baik kita estimasinya lebih daripada kurang. Seperti yang tadi, investasi pendidikan anak, teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kita berusaha untuk sesuai dengan angka awal dulu. Karena kelebihannya kita nggak tahu itu nanti pendidikannya naiknya berapa atau mungkin ada biaya-biaya lainnya. Nah, disinilah manfaat investasi, teman-teman. Oke. Jadi step atau caranya, pertama kita harus tahu dulu angkanya berapa sih. Tanya-tanya aja dulu ya. Halo, yang kemarin nanya siapa investasi pendidikan anaknya ya. Tanya dulu, sekolahnya daftarnya berapa? 10 juta. Wow, 10 juta. Biasa tiap tahun naiknya berapa? Ih, banyak tanya lu, mama kayak gini. Gak apa-apa, tanya aja ya, 10 juta. Oh, biasa naiknya 3%, 5%. Oh, ya, oke. Jadi kita ada gambaran dulu ya. Nggak usah malu, nggak usah apa. Kita gambaran dulu. Misalnya contoh seperti tadi 10 juta ya. 10 juta anaknya akan sekolah 3 tahun lagi ya. Kita langsung bagi aja 10 juta ya. 23 bagi 36, 3 tahun lagi. Jadi 277, nah, kita bulatin aja 280.000. Nah, 10 juta dalam waktu 3 tahun kita sudah mendapatkan 11.609.000. Kalau dia naik 10% jadi 11 juta ya, teman-teman ya, dalam 3 tahun naik 10%. Oke, kita masih ada spare dana 609.000. Anak masih sekolah, masih ada sisa 609.000. Mungkin bisa untuk membelikan ya buku tulis, alat tulis, seperti itu. Inilah manfaat investasi. Salah satunya. Oke, teman-teman. Jadi jangan takut, jangan bingung, dan jangan cemas ya, teman-teman ya. Gimana? Nah, yang tadi nanya soal investasi pendidikan, saya harap video ini dapat memberikan wawasan atau gambaran ya. Jadi kita estimasi dulu angkanya berapa, mau dicapai dalam jangka waktu berapa, dan amannya gimana ya, seperti itu. Memang kalau jangka waktunya masih panjang, mungkin kita bisa pakai reksadana saham. Tapi kalau yang untuk agak penting-penting ya, teman-teman ya, dan misalnya profil resiko kita nggak terlalu sesuai, jadi saya menyarankan untuk menggunakan yang stable-stable saja, reksadana pasar uang ataupun Sukor Stable Fund karena returnnya stabil. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, jadi masih bingung?
Yang punya pertanyaan, masih bingung, ataupun ada request apapun juga, drop saja komen di bawah ya. Saya harap video ini dapat membantu. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin segera memulai investasi di reksadana, di aplikasi Bibit, jangan lupa masukkan kode referral Aircashback sehingga teman-teman dapat 25.000 dan saya juga mendapatkan 25.000. Oke teman-teman, selalu ada jalan untuk investasi. Kita mulainya dengan sedikit saja. Jadi jangan lupa ya teman-teman, nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang. Dadah.